Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Rahmayani dengan NIM 24011130007 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang konsep dasar dan fungsi administrasi pendidikan yang dimana ini adalah tugas dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampuh oleh Ibu dosen Ibu Siti Marfuah MPD. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada pengertian administrasi pendidikan. Apa sih itu administrasi pendidikan? Kalau secara etimologis berasal dari kata ad yang artinya ke atau dalam. Kalau ministrates itu yang artinya adalah melayani atau mengatur. Sedangkan secara terminologis, administrasi pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Setelah pengertian administrasi pendidikan secara etimologis maupun terminologis, ada pula konsep administrasi pendidikan yang dimana administrasi pendidikan adalah proses sistematis dalam mengatur seluruh aktivitas pendidikan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, kompetensi dalam administrasi pendidikan ini tidak hanya sebatas memahami teori, tetapi juga pada kemampuan mengorganisasi, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan agar dapat berjalan dengan efektif. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan dengan membahas tentang prinsip administrasi pendidikan, yaitu ada 5. Yang pertama ada efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga kooperatif, yang keempat partisipatif, dan yang kelima fleksibilitas. Ini didapatkan dari jurnal Aisyah et al. 2024. Nah, kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari efektivitas. Efektivitas ini adalah administrasi harus menjamin tercapainya tujuan lembaga. Dan untuk yang kedua, efisiensi itu memanfaatkan sumber daya waktu, biaya, tenaga secara optimal. Untuk yang ketiga, ada kooperatif. Di kooperatif ini mengutamakan kerjasama antar seluruh warga sekolah. Yang keempat ada partisipatif, yaitu kita melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Serta yang kelima ini ada fleksibilitas. Kita itu harus mampu menyesuaikan dengan dinamika lingkungan pendidikan. Baiklah teman-teman, setelah kita membahas prinsip administrasi pendidikan, kita lanjutkan dengan membahas fungsi administrasi pendidikan POAC, yang dimana P itu planning, O itu organizing, A itu actuating, dan C itu controlling. Nah, kita bahas satu persatu, kita mulai dari yang P, itu perencanaan atau planning. Yang dimana dalam planning ini kita menyusun visi, misi, tujuan lembaga pendidikan. Terus kita merancang program akademik dan non-akademik. Contohnya dalam ruang lingkup sekolah atau madrasah itu dicontohkan seperti kepala sekolah bersama guru menyusun rencana kerja sekolah atau RKS untuk 1 tahun ajaran. Untuk yang kedua itu di O, organizing. Di organizing ini adalah pengorganisasian yang dimana kita itu membentuk struktur organisasi sekolah atau madrasah. Terus kita pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Contohnya itu dapat dicontohkan dengan guru mengelompokkan siswa dalam beberapa kelompok belajar agar dapat kerjasama dan pembagian tugas mereka itu dapat lebih jelas. Baiklah, untuk yang ketiga itu ada di accounting atau penggerakan atau pelaksanaan.
Baiklah teman-teman, kita lanjutkan untuk yang ketiga itu ada di A, activating, yaitu menggerakkan pelaksanaan, yang dimana kita itu memimpin dan memotivasi guru serta staf. Kita juga dapat membangun komunikasi dan iklim kerja yang kondusif. Dapat dicontohkan dengan wali kelas yang menggerakkan siswa untuk ikut aktif dalam lomba sekolah dengan memberikan dorongan dan semangat serta apresiasi. Selanjutnya yang keempat yaitu ada pengawasan atau C itu controlling, yang dimana kita itu memonitoring program sekolah dan pembelajaran, serta kita juga memberikan umpan balik untuk perbaikan mutu. Kita juga dapat dapat dicontohkan dengan wali kelas memeriksa kehadiran siswa setiap hari agar disiplin tetap terjaga. Baiklah teman-teman, sebelum kita kesimpulan, ada pula kaitan dari POAC tadi dengan profil lulusan pendidikan kimia. Saya kan dari program studi pendidikan kimia. Nah, dari POAC tadi itu dapat dikaitkan dari P, planning, yaitu lulusan ini terampil merencanakan pembelajaran atau penelitian kimia. Terus untuk yang kedua itu ada O, organizing, yaitu lulusan ini mampu mengelola kelas atau lab dengan kerja tim. Yang ketiga ada A, actuating, yaitu lulusan ini dapat memimpin, memotivasi dan melaksanakan pembelajaran kimia dengan baik. Yang keempat ada C, controlling, yang dimana lulusan mampu mengevaluasi, merefleksi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran kimia. Setelah dari kaitan tadi, dari materi ini dapat kita simpulkan yaitu penerapan fungsi administrasi POAC, planning, organizing, accounting, controlling di sekolah atau madrasah sangat penting untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan melalui perencanaan yang matang, terus pengorganisasian yang jelas, pelaksanaan yang terarah, dan pengawasan yang konsisten. Lulusan pendidikan kimia dapat dibentuk menjadi tenaga pendidik yang profesional, kreatif, terampil, serta dapat meningkatkan mutu pendidikan kimia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya kesimpulan tadi itu, maka berakhir juga video pembelajaran dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.